Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nur Oktaviani Katili sebagai dosen jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Pada kesempatan ini saya akan membuat video sebagai syarat sertifikasi dosen dalam pemenuhan pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Hari ini saya akan membawakan mata kuliah asuhan kebidanan pada persalinan dan bayi baru lahir dengan kode mata kuliah 206402 dengan jumlah SKS yaitu 6 SKS yang terdiri dari 4 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Mata kuliah ini memiliki mata kuliah prasyarat, yakni mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan yang diampuh pada semester sebelumnya. Jadi, bagi mahasiswa yang belum memenuhi mata kuliah prasyarat, belum bisa mengikuti pada mata kuliah ini. Deskripsi mata kuliah ini yaitu memberi kesempatan mahasiswa untuk memahami konsep perubahan dan mekanisme terjadinya persalinan normal, kebutuhan dasar ibu bersalin, pelaksanaan pengkajian pada ibu bersalin dan neonatus, menetapkan perencanaan, manajemen dan evaluasi persalinan, serta pendokumentasian asuhan kebidanan pada persalinan normal dan bayi baru lahir. Mata kuliah ini memiliki 12 capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari CPMK 1 yaitu memahami dan menganalisis konsep dasar mekanisme dalam persalinan normal. CPMK 2 memahami dan menganalisis pengetahuan dan keterampilan klinik kebidanan dalam persalinan normal. CPMK 3 menguraikan peran bidan sebagai pendamping dan pelindung dalam persalinan normal. CPMK 4 memberikan asuhan sayang ibu dan pelayanan kebidanan yang responsif serta kesiapan dan ketahanan emosi dalam persalinan. CPMK 5 memahami dan menganalisis konsep skala 1 sampai dengan skala 4 persalinan dan penilaian kemajuan persalinan serta 5P, passage, passenger, power, physics, dan preparation. CPMK 6 menjelaskan cara mempertahankan kenormalan dan kenyamanan persalinan serta manajemen diri. CPMK 7 mendemonstrasikan pertolongan persalinan normal dan persalinan sungsang. CPMK 8 mendemonstrasikan keterampilan komunikasi efektif dan pasien safety pada asuhan persalinan dan bayi baru lahir. CPMK 9 memahami risk assessment tools dalam persalinan dan bayi baru lahir. Kemudian CPMK 10 memberikan asuhan pada ibu bersalin dan bayi baru lahir dengan kebutuhan kompleks. CPMK 11 menilai penyebab dan manajemen trauma perineal, pengendalian infeksi dan perawatan luka. Dan CPMK 12 menguraikan pembelajaran interprofesional dan bekerja interdisiplin, refleksi praktik klinik pada asuhan persalinan normal dan bayi baru lahir. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah CPMK 1 dan 2 mampu menjelaskan konsep normal dalam persalinan, mampu menjelaskan mekanisme persalinan normal, mampu menganalisis pengetahuan klinik kebidanan dalam persalinan normal, mampu menganalisis keterampilan klinik kebidanan dalam persalinan normal. CPMK 3 dan 4 mampu menguraikan peran bidan sebagai pendamping dan pelindung dalam persalinan normal, mampu memberikan asuhan sayang ibu dan pelayanan kebidanan yang responsif, dan mampu melakukan kesiapan dan ketahanan emosi dalam persalinan. CPMK 5 dan 6 mampu memahami dan menganalisis konsep skala 1 sampai dengan skala 4 persalinan, mampu memahami dan menganalisis penilaian kemajuan persalinan, mampu memahami dan menganalisis 5P,
passage, passengers, power, physics, dan preparation, dan mampu menjelaskan cara mempertahankan kenormalan dan kenyamanan persalinan serta manajemen miring. CPMK 7 dan 8 mampu mendemonstrasikan pertolongan persalinan normal dan persalinan sungsang, mampu mendemonstrasikan pertolongan persalinan dengan kasus kegawat daruratan, mampu mendemonstrasikan keterampilan komunikasi efektif dan patient safety pada asuhan persalinan dan bayi baru lahir. CPMK 9 dan 10 memahami risk assessment tools dalam asuhan persalinan dan bayi baru lahir, memberikan asuhan pada ibu bersalin dan bayi baru lahir dengan kebutuhan kompleks. CPMK 11 dan 12 menilai penyebab dan manajemen trauma perineal, pengendalian infeksi dan perawatan luka, menguraikan pembelajaran interprofesional dan bekerja interdisiplin, refleksi praktek klinik pada asuhan persalinan normal dan bayi baru lahir. Adapun metode pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu lecture atau mini lecture, problem based learning atau PBL, project based learning atau PJBL, small group discussion, dan laboratorium activity. Media pembelajaran pada mata kuliah ini bisa berupa software ataupun hardware, di mana software bisa berupa slide presentasi, browser internet berupa artikel ilmiah dan e-book ataupun jurnal-jurnal keterbaruan. Kemudian untuk hardware ada notebook, LCD proyektor, whiteboard, modul handout, flip chart ataupun pantom-pantom pada saat laboratorium activity. Kriteria indikator dan bobot penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa kriteria. Adapun kriteria ketuntasan minimal atau KKM yaitu 75% dan ada indikator penilaian. Yang pertama, penilaian aspek pribadi 5%, kehadiran mahasiswa 10%, problem based learning 10%, project based learning 20%, evaluasi tengah semester 25% dan evaluasi akhir semester 30%, sehingga bobot penilaian mencapai 100%. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk dalam video pembelajaran di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai perkuliahan, terlebih dahulu kita bacakan ayat suci Al-Quran, ya. Mohon Atira bisa memimpin teman-temannya untuk membaca ayat suci Al-Quran. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca Quran surah An-Nisa ayat 161 sampai 165. Berdoa dimulai. Baik, saya absen terlebih dahulu ya. Ya.
Alia Safi, Amel Udungio, Nadia Bujuli, Nazwa Hak, Nurfatnawati Watson, Nurlidiawati Lasena, Fazra Mohehu, ya, baik. Jadi untuk pertemuan hari ini ya, ini merupakan pertemuan awal mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Sebelumnya kan kita sudah bahas ya terkait RPS dan sudah kontrak perkuliahan. Seperti yang saya sampaikan di pembahasan RPS itu kami harapkan selama proses perkuliahan itu lebih mahasiswa aktif ya dalam proses di kelas, informasi terkait materi yang akan saya ajarkan pada hari ini ya. Jadi di sini saya akan mengajar ya terkait konsep dasar persalinan, di mana setelah akhir perkuliahan, jadi di sini mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar dalam persalinan normal. Untuk materi awal ya terkait konsep dasar persalinan itu kita akan bahas dulu terkait pengertian dari persalinan. Sebelumnya sudah ada yang sempat searching atau mungkin sempat mempelajari melalui buku terkait apa itu persalinan? Ya. Oke, saya minta bisa satu orang. Oke, silakan deh. Yaitu proses pengeluaran janin yang terjadi cukup bulan, yaitu dari 37 minggu sampai 52 minggu lahir spontan dengan presentasi kepala belakang. Oke, baik. Ada lagi? Terima kasih ya. Silakan Melvi. Ya. Baik, pengertian persalinan yaitu proses pengeluaran janin yang terjadi pada cukup bulan atau 37 sampai 42 minggu dengan presentasi belakang belakang kepala selama 18 jam tanpa ada komplikasi pada ibu maupun janin. Oke, sudah cukup jelas ya? Ya. Jadi semua sudah harus tahu ya, sebelum kita masuk lebih jauh terkait apa itu persalinan, harus tahu dulu ya apa pengertian dari persalinan itu sendiri ya. Tadi sudah disampaikan proses pengeluaran hasil konsepsi ya. Hasil konsepsi itu berupa apa saja? Janin, plasenta, gitu ya. Jadi di usia yang anterem atau usia cukup bulan, tepatnya usia kehamilan berapa minggu? 37 sampai dengan 42 minggu. Itu yang persalinan kalau dilihat dari segi usia kehamilannya itu persalinan normal ya, yang anterem yang cukup bulan. Kalau kurang dari 37 minggu disebut apa? Ya, persalinan prematur. Kalau lebih dari 42 minggu, ya, persalinan postmatur. Ya, selanjutnya terkait sebab-sebab mulainya persalinan. Ya, jadi persalinan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada penyebabnya. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan sebab-sebab mulainya persalinan? Ada berapa teori? Oke, 5 teori. Silakan. Teori apa saja? Ada penurunan kadar progesteron, ada Oke. teori oksitosin, ada keregangan otot, ada pengaruh janin dan juga teori prostaglandin. Oke, ada teori oksitosin, teori prostaglandin, ada penurunan kadar hormon progesteron dalam tubuh, kemudian ada teori keregangan, ada teori penuaan plasenta, ada juga pengaruh dari janin. Oke, siapa yang bisa menjelaskan terkait penurunan kadar progesteron? Kenapa penurunan kadar progesteron ini bisa menyebabkan persalinan? Silakan, izin Ibu. Ya, silakan. Baik, menurut saya penurunan kadar progesteron itu di mana proses kematangan plasenta terjadi sejak umur kehamilan 28 minggu, di mana terjadi penimbunan jaringan ikat, pembuluh darah mengalami penyempitan,
fibronik mengalami perubahan sehingga produksi progesteron mengalami penurunan. Oke, baik. Beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Oke, selanjutnya teori oksitosin. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Teori oksitosin yaitu oksitosin menyebabkan kontraksi uterus, prostaglandin mempengaruhi persalinan dengan cara melunakkan serviks dan menstimulasi kontraksi uterus. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk teman-teman. Oke, jadi sudah paham ya terkait kenapa penurunan kadar progesteron itu bisa menyebabkan proses persalinan dan kenapa teori oksitosin juga itu hormon oksitosin juga itu mempengaruhi dalam proses persalinan ya. Karena dengan meningkatnya hormon oksitosin dalam tubuh itu tentunya akan memicu kontraksi uterus ya. Kalau kontraksi uterus itu dia berkontraksi dengan baik, otomatis itu juga bisa membuat serviks menjadi lebih matang ya. Kalau serviks matang maka akan terjadi proses pembukaan serviks ya. Oke. Ya, tadi kita sudah bahas terkait sebab-sebab mulainya persalinan ya. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu tahapan persalinan. Ada yang tahu ada berapa tahapan persalinan? Ada 4 ya. Terdiri dari kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Oke. Kala 1 atau biasanya disebut juga dengan kala pembukaan ya. Jadi pembukaan serviks. Di mana kala 1 persalinan ini dimulai sejak adanya his atau kontraksi uterus ya, kontraksi uterus yang teratur dan meningkat baik frekuensi maupun kekuatannya sampai dengan dan multigravida. Untuk primigravida lama kala 2 berapa jam? 2 jam. Kurang lebih 2 jam. Jadi untuk ibu yang primigravida itu dari waktu pembukaan lengkap sampai dengan lahirnya bayi itu hanya memiliki waktu selama 2 jam ya. Kalau lewat dari 2 jam apa yang harus dilakukan? Ya, kita sudah harus melakukan kolaborasi ya. Seperti itu. Kalau untuk multigravida berapa jam? 1 jam ya. Jadi ingat, dari pembukaan lengkap sampai dengan lahirnya bayi itu hanya memiliki 1 jam ya. Kita punya waktu 1 jam untuk proses kala 2-nya. Seperti itu ya. Jadi misalnya kalau untuk yang primigravida dia pembukaan lengkap jam 9, berarti jam 11 itu sudah harus lahir bayinya ya. Seperti itu. Begitu juga dengan yang multi, kalau pembukaan lengkapnya jam 9 berarti jam 10 itu sudah harus lahir. Seperti itu ya. Itu normalnya. Selanjutnya kala 3 atau biasa disebut juga dengan kala uri. Ya, kala uri atau kala pengeluaran plasenta. Nah, kalau pengeluaran plasenta kita punya waktu berapa lama? 30 menit. Maksimal 30 menit. Apakah ada perbedaan antara primi dan multi? Ada perbedaan tidak kala 3-nya antara primi dan multi? Ayo. Ya, tidak ada perbedaan ya. Kalau kala 1 dan kala 2 mungkin akan ada perbedaan primi dan multi ya. Kala 1-nya berbeda, kala 2-nya juga berbeda. Tapi kalau untuk kala 3 primi dan multi itu sama waktunya ya. Plasenta tetap harus lahir kurang dari 30 menit. Kalau lebih dari 30 menit plasenta tidak lahir, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus melakukan manual plasenta karena dicurigai terjadi retensio plasenta. Oke. Nanti untuk jelasnya akan ada pertemuan selanjutnya memang khusus
membahas terkait skala 3 ya. Jadi di sini saya hanya menjelaskan secara umum saja. Kemudian ada skala 4 atau biasanya disebut dengan skala bangsawan ya. Berapa lama kita lakukan observasi? 2 jam. Iya, selama 2 jam. Apa saja yang diobservasi pada skala 4? Siapa yang bisa jawab? Saya akan menjawab. Ya, silakan. Baik, di skala 4 itu dilakukan untuk melakukan pemantauan, yaitu yang pertama ada evaluasi kontraksi fulus uterin, yang kedua ada pemeriksaan dan evaluasi serviks, vagina dan perineum, dan yang ketiga ada pemeriksaan dan evaluasi plasenta, selaput dan tali pusat, yang keempat ada penjahitan kembali episiotomi dan salerasi jika ada, yang kelima ada pemantauan dan evaluasi lanjut tanda vital, kontraksi uterus, lokea dan pendarahan. Yang terakhir ada kandung kemih. Terima kasih. Oke, baik ya. Ada yang lain mau tambahkan? Apa saja yang perlu dipantau di skala 4? Atau sudah jelas? Jelas. Oke, jelas ya. Jadi di skala 4 itu kita adalah waktu pemantauan ya, selama 2 jam. Seperti yang disampaikan Farhan tadi ya. Ya, itu yang perlu kita pantau ada kontraksi uterus, kemudian ada perdarahan, kemudian apa lagi? Ya, CTV ya, kemudian lohia, kemudian kandung kemih. Kenapa perlu kita observasi? Untuk mencegah terjadinya perdarahan ya selama skala 4. Nah, pada skala 4 ini sangat rentan terjadi perdarahan primer ya. Makanya perlu tetap dilakukan observasi. Ya, sekarang kita akan bahas terkait tanda-tanda persalinan. Ada yang tahu tanda-tanda persalinan apa saja? Munculnya his, Ya, munculnya his, kemudian perubahan serviks dan perubahan ya, jelas ya untuk tanda-tanda persalinan ya. Oke, sekarang kita bahas terkait tujuan asuhan persalinan. Nah, tujuan dari asuhan persalinan ini yang pertama yaitu memberikan asuhan yang adekuat selama proses persalinan dengan prinsip bersih dan aman yang memperhatikan asuhan sayang ibu dan sayang bayi. Kemudian pemberian asuhan persalinan ini harus didukung adanya berbagai bukti ilmiah yang terbaru atau evidence based ya, bukti-bukti terbaru dengan intervensi yang minimal. Kenapa harus dengan intervensi yang minimal? Supaya ibu tidak mengalami trauma selama proses persalinan ya. Karena kalau ibu sudah mengalami trauma pada saat proses persalinan, nanti akan trauma lagi di persalinan yang selanjutnya seperti itu. Kemudian menerapkan knowledge, skill dan mengambil keputusan dengan tepat terhadap kliennya. Makanya kalian harus paham betul terkait konsep dasar persalinan ya. Kayak tadi skala 1 sampai skala 4, kapan primigravida harus menyelesaikan proses skala 2-nya, kapan multigravida harus menyelesaikan proses skala 2-nya, agar kalian yang bidan itu bisa mengambil keputusan yang tepat. Jangan sampai yang primigravida ya sudah 2 jam lebih kalian pimpin terus menerap, ternyata sudah lewat waktunya. Nanti bisa saja terjadi gawat darurat darah seperti itu ya. Jadi memang harus mengambil keputusan yang tepat ya demi keselamatan ibu dan bayi. Oke, saya rasa jelas ya. Untuk materi ini ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Baik Ibu, saya ingin bertanya. Nah, tadi kan Ibu sudah menyebutkan tentang tanda-tanda persalinan. Nah, itu ada timbulnya his, perubahan serviks, dan pengeluaran cairan usulan. Nah, Ibu apakah ada tanda-tanda yang lebih spesifik pada tanda persalinan pada para ibu?
Oke, baik. Jelas ya? Ya. Jadi bagus sekali pertanyaan dari Melvi. Apakah ada tanda yang lebih spesifik ya untuk membuktikan proses skala 2 itu sudah mulai ada ya? Tadi sudah disampaikan oleh Admira ya. Jadi ingat, beda ya tanda-tanda mulainya persalinan. Tadi kita bahas tanda mulainya persalinan itu berbeda dengan tanda gejala skala 2. Kalau tanda mulainya persalinan berarti dari skala 1 ya. Ada munculnya his, kemudian ada pengeluaran cairan, dan ada pembukaan serviks. Bagaimana dengan tanda gejala skala 2? Nah, ini sudah lebih spesifik ya, karena skala 2 itu kan dari pembukaan lengkap sampai dengan lahirnya bayi. Jadi ketika sudah pembukaan lengkap itu akan muncul lagi tanda dan gejalanya. Yang pertama, ada dorongan ibu untuk menerang. Kemudian vulva dan anus itu membuka, perineum menonjol, dan sudah semakin banyak terjadi pelepasan lendir darah ataupun pengeluaran cairan ketuba. Ya. Tadi sudah banyak materi yang sudah kita bahas ya. Jadi di sini bisa saya simpulkan, kita simpulkan bersama terkait konsep dasar persalinan. Nah, persalinan itu sendiri merupakan proses pengeluaran janin yang cukup bulan ya, dari 37 minggu sampai dengan 22 minggu ya, proses spontan ya. Kemudian sini juga ada sebab-sebab mulainya persalinan, ada teori oksitosin, kemudian penurunan kadar progesteron ya, kemudian ada keregangan otot dan penuaan plasenta serta pengaruh janin. Terkait tahapan persalinan itu terbagi menjadi 4 ya, ada skala 1, skala 2, skala 3, dan skala 4. Jadi saya harapkan semua sudah paham ya terkait konsep dasar persalinan, karena ini sangat penting untuk menjadi dasar kalian pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Paham ya? Ya. Jadi sebelum ke pertemuan yang akan datang, saya beri tugas dulu ya. Jadi tugas ini saya berikan sekarang, tapi nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Silakan cari ya video mekanisme persalinan normal. Mohon dipelajari video tersebut. Untuk materi lengkapnya itu akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi mohon maaf selama proses perkuliahan mungkin ada yang kurang berkenan ya. Dan terima kasih untuk partisipasinya.